我与家族商议，通天阁向来不插手，是不会太久的，啊，他就与我们无关了。谁派你们来的？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-17 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Fan dan paman keempat memutuskan untuk meminta bantuan kepada Paviliun Tongtian. Semua itu tidak terlepas karena keluarga Wen dan keluarga Gu sudah bekerja sama untuk menantang keluarga Chen. Episode kali ini pun diawali dengan Chen Fan dan Chen Tian yang sudah sampai di Paviliun Tongtian. Mereka berdua langsung disambut oleh seorang pelayan ketua Paviliun Tongtian bernama Ying Lao. Tanpa diduga, Ying Lao menginformasikan kalau ketua Paviliun Tongtian sudah menunggu kedatangan dari keluarga Chen. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian kaget karena bagaimana bisa Paviliun Tongtian sudah mengetahui kalau keluarga Chen sedang membutuhkan bantuan mereka. Chen Fan juga merasakan hal yang sama dan dia pun hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja mengenai persoalan ini. Beberapa saat kemudian, ketua Paviliun Tongtian turun menghampiri Chen Fan dan juga Chen Tian, di mana ternyata ketua Paviliun Tongtian merupakan seorang wanita cantik bernama Nona Meng Jia. Meng Jia meminta maaf karena dia tidak bisa melakukan penyambutan atas kedatangan keluarga Chen pada hari ini. Chen Fan pun langsung memperkenalkan Chen Tian kepada Nona Meng Jia dan memberitahukan kalau Nona Meng Jia merupakan ketua dari Paviliun Tongtian pada saat ini. Terlihat di sini Chen Fan seperti sudah mengenal Nona Meng Jia dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Meng Jia sendiri sudah mengetahui kalau Chen Tian menjuarai kompetisi antar keluarga di kota kerajaan. Dia juga tidak menyangka kalau Chen Tian ternyata mempunyai wajah yang begitu tampan. Chen Tian pun berkata kalau Nona Meng Jia terlalu memuji. Bang MC juga melemparkan pujian di mana dia cukup kagum kepada Nona Meng Jia yang masih begitu muda tapi sudah menjadi ketua di Paviliun Tongtian. Nona Meng Jia pun langsung tersenyum sembari berkata kalau Paviliun Tongtian merupakan warisan keluarga, jadi semua ini bukanlah apa-apa. Dia juga bertanya ada tujuan apa sebenarnya keluarga Chen datang ke Paviliun Tongtian pada hari ini. Chen Fan pun langsung menjelaskan permasalahan yang sedang dialami oleh keluarga Chen. Saat ini keluarga Gu dan juga keluarga Wen sudah bekerja sama untuk melawan keluarga Chen. Pihak keluarga Chen juga tidak bisa meminta bantuan kepada keluarga Bai Li karena beberapa waktu yang lalu keluarga Chen sempat berselisih dengan keluarga Bai Li di kompetisi antar keluarga. Karena posisi dari keluarga Chen sedang terdesak, maka sedari itulah Chen Fan ingin meminta bantuan kepada Paviliun Tongtian. Sebagai jaminan, keluarga Chen juga bersedia memberikan tambang batu surgawi sepenuhnya kepada Paviliun Tongtian. Meskipun keluarga Chen bersedia menyerahkan tambang batu surgawi, tapi Meng Jia tidak bisa memberikan bantuan karena ada sebuah peraturan di mana Paviliun Tongtian tidak boleh ikut campur permasalahan yang sedang didapat oleh keluarga Chen. Chen Tian kemudian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau tambang batu surgawi merupakan harta yang paling berharga dan menjadi incaran dari keluarga-keluarga lain. Apakah harta seperti ini tidak cukup untuk membuat Paviliun Tongtian memberikan bantuan kepada keluarga Chen? Bagi keluarga lain mungkin ini adalah transaksi yang sangat menguntungkan, tapi bagi Paviliun Tongtian ini hanyalah sebuah penawaran biasa. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian sedikit kesal, tapi di satu sisi Chen Fan meminta anaknya untuk tidak bertindak aneh-aneh di hadapan Nona Meng Jia dan langsung berpamitan pergi. 我与家族商议，通天阁向来不插手。是
Ketika Chen Fan dan Chen Tian hendak keluar, tiba-tiba saja Meng Jia meminta mereka berdua untuk berhenti. Meng Jia menjelaskan pavilion Tong Tian memang tidak bisa ikut campur dalam masalah keluarga Chen, tapi jika atas nama pribadi atau nama dari Nona Meng Jia sendiri, maka bantuan kepada keluarga Chen bisa diberikan. Dengan kata lain, tambang batu surgawi bisa dijadikan transaksi atas nama pribadi dari Nona Meng Jia. Ternyata Nona Meng Jia juga menginginkan satu syarat lain jika keluarga Chen ingin mendapatkan sebuah bantuan. Chen Fan pun lekas bertanya syarat seperti apa yang diminta oleh Nona Meng Jia. Ternyata selama ini Nona Meng Jia mengetahui kalau Chen Fan bukanlah orang sembarangan. Dari cerita terdahulu, Chen Fan pernah membuat dunia gempar dengan aksi kepahlawanannya. Dia juga pernah mendapat sebuah julukan yaitu kultivator Asura Wajah Giok. Jadi Nona Meng Jia ingin mengetahui apa alasan sebenarnya yang mendasari seorang kultivator terkenal tiba-tiba menyegel kemampuannya dan tinggal di kota kecil seperti ini. Mendengar semua penjelasan, Meng Jia membuat Chen Tian tidak paham. Dia lekas meminta Meng Jia untuk lebih spesifik tentang syarat yang diberikan, karena toh keluarga Chen juga akan menyerahkan tambang batu surgawi. Jika syarat yang diberikan Meng Jia terkait dengan moral dari keluarga Chen, maka Chen Tian juga pasti akan menolak syarat tersebut. Dibandingkan nyawa dari keluargamu, moralitas hanyalah sebuah omong kosong, ucap Nona Meng Jia di hadapan Chen Tian. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian sedikit kesal. Kekesalan ini membuat Ying Lao langsung mengambil tindakan agar tidak terjadi sesuatu kepada Nona Meng Jia. Momen ketegangan yang terjadi membuat Chen Fan langsung meminta maaf kepada Ying Lao dan juga Nona Meng Jia. Dia juga akan memikirkan ulang perihal syarat yang diberikan oleh Nona Meng Jia barusan. Setelah Chen Fan dan Chen Tian pergi, Ying Lao lekas bertanya kepada Nona Meng Jia perihal sebuah syarat yang diberikan kepada keluarga Chen. Dia meragukan keputusan Meng Jia yang memberikan bantuan kepada keluarga Chen hanya untuk sebuah syarat yang tidak jelas kebenarannya. Ada beberapa hal yang tidak terlihat menguntungkan, sebenarnya sangat menguntungkan. Prajurit yang berkeliaran di permainan catur di waktu yang tepat, lama-kelamaan mereka juga bisa menjadi mesin pembunuh, ucap Nona Meng Jia kepada Ying Lao. Sementara itu, ketika berada di perjalanan pulang, Chen Tian bertanya tentang identitas dari Nona Meng Jia kepada Chen Fan. Selain itu, dia juga bertanya perihal pelayan dari Nona Meng Jia yang auranya seperti berasal dari klan surgawi. Chen Fan lantas menjelaskan kalau pelayan dari Nona Meng Jia bernama Ying Lao dan kemampuannya tidak terbatas. Bisa menempatkan seorang Ying Lao menjadi seorang pelayan bukanlah sebuah pekerjaan kecil, dan bisa dipastikan kalau Nona Meng Jia mempunyai identitas yang tidak biasa. Chen Fan meminta Chen Tian lain kali untuk berhati-hati ketika adu argumen dengan Nona Meng Jia. Dia khawatir akan terjadi sesuatu kepada Chen Tian. Chen Tian pun sejenak merenung lalu berbicara kalau julukan Asura Wajah Giok tidak pernah diceritakan oleh Chen Fan kepadanya. Selain itu, keberadaan dari sang ibu juga sampai sekarang masihlah misterius. Bahkan Chen Tian sama sekali tidak memiliki ingatan tentang ibunya. Chen Fan pun berkata setelah Chen Tian dewasa, dia berjanji akan menceritakan semuanya kepada Bang MC. Tapi ya begitulah, Chen Tian tampak kecewa karena sekarang dia sudah dewasa, tapi Chen Fan sama sekali belum memberikan informasi apapun perihal keberadaan dari sang ibu. Aku tahu kau punya banyak sekali pertanyaan, tapi dengan kemampuanmu sekarang, jika aku menceritakan semuanya, kau juga tidak bisa merubah apapun, ucap Chen Fan yang meyakinkan Chen Tian untuk lebih bersabar. Di waktu yang tepat nanti, Chen Fan akan menceritakan semua kebenaran yang sudah terjadi. Untuk sekarang dia akan membawa Chen Tian melihat langsung tambang batu surgawi yang dimiliki oleh keluarga Chen mereka. Mungkin saja ini adalah terakhir kalinya tambang batu surgawi dilihat oleh mereka berdua sebelum beralih tangan kepada Nona Meng Jia. Beberapa saat kemudian, Chen Tian dan Chen Fan sudah sampai di depan tambang batu surgawi. Mereka berdua dikagetkan karena penjaga tambang sudah tewas karena mendapatkan serangan dari seseorang.
Momen ini pun langsung membuat Chen Fan sangat marah dan masuk ke dalam tambang batu surgawi untuk mengetahui siapakah orang yang berani melakukan hal ini di wilayah keluarga Chen. Ternyata orang yang masuk ke dalam tambang batu surgawi adalah salah satu penatua dari keluarga Wen. Bahkan di sini keluarga Wen juga menyewa beberapa orang untuk membantu mereka mencuri harta di tambang batu surgawi. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan harta apapun dan merasa kalau keluarga Chen sudah mengantisipasi penyerangan mereka kali ini. Karena tambang batu surgawi juga sudah ditaburi oleh bubuk racun ular awan, maka mereka hanya tinggal menyalakan api untuk membakar tambang batu surgawi seluruhnya. Tapi belum sempat melakukan hal tersebut, Chen Tian dan Chen Fan dengan sigap menghadang serta membunuh para penyusup yang masuk ke wilayah keluarga Chen. Chen Fan juga langsung menginterogasi penatua keluarga Wen tentang siapa yang sudah menyuruh mereka untuk melakukan hal ini. Tapi penatua Wen malah balik mengancam jika terjadi sesuatu kepadanya maka keluarga Wen akan membalas dendam kepada keluarga Chen. Ternyata pelindung keluarga Wen sudah menangkap beberapa orang murid dari keluarga Chen termasuk Chen Nan. Jika Chen Fan membunuh penatua Wen maka nyawa dari Chen Nan akan berada dalam bahaya. Tapi tanpa ampun Chen Tian langsung memotong telinga dari penatua Wen sembari bertanya kemanakah pelindung keluarga Wen membawa murid-murid keluarga Chen. Sambil ketakutan penatua Wen menjawab kalau dia sama sekali nggak mengetahui kemanakah murid-murid keluarga Chen sudah ditangkap. Ketika Chen Tian sudah kehilangan kesabaran dan ingin membunuh penatua Wen, Chen Fan menghentikannya karena mereka masih membutuhkan penatua Wen hidup-hidup untuk mencari tahu di manakah keberadaan dari Chen Nan. 谁派你们来的？你说什么？先留他活口！ Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.